Wa ma minat tawkidi lafdhiyun yaji mukarroron kaqauli kadrujid druji. Wa ma bermula sesuatu lafdhiyun yang bermula ma adalah lafzi minat tawkidi dari taukid itu yaji datang apa ma mukarroron halnya yang diulang. Kaqaulika seperti ucapanmu udruji maknanya udruji masuklah atau naiklah siapa kamu perempuan, udruji yaitu naiklah siapa kamu perempuan. Taukid lafzi datang dengan cara diulang seperti ucapan kamu udruji. Ya, jadi mulai bait ini menjelaskan bagian yang selanjutnya dari taukid. Kan di awal bab dijelaskan bahwa taukid itu ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Nah, yang dinamakan taukid lafzi adalah tinggal mengulang lafaz yang ditaukidi, mengulang muakkad. Dan berbeda dengan taukid maknawi ya. Kalau taukid maknawi kan muakkadnya itu pasti berupa kalimat isim, baik isim zohir ataupun isim domir, kan begitu. Kalau taukid lafzi, maka muakkadnya bisa berupa isim, bisa berupa fiil, bisa berupa huruf, bahkan berupa jumlah. Seperti kalau muakkadnya yang berupa isim, jadi teorinya gampang ya, taukid lafzi itu tinggal mengulang muakkad, begitu. Kalau muakkadnya berupa isim, contohnya seperti dalam hadis ayyumamro'atin nakahat nafsaha bi ghairi waliyin fanikahuha batilun. Perempuan manapun yang menikahkan dirinya dengan tanpa wali, maka nikahnya batil. Nah, batilun yang pertama ini muakkad. Batilun yang kedua adalah taukid. Begitu juga batilun yang ketiga, ini taukid. Berarti muakkadnya adalah isim, yakni batilun. Kemudian taukidnya juga ya tinggal mengulangi muakkad. Begitu. Ini contoh muakkad yang isim. Atau kalau contoh muakkad yang fiil, seperti kita ucapkan koma Zaidun. Koma berdiri, koma yaitu berdiri, siapa Zaidun? Zaid. Nah, koma yang pertama ini adalah muakkad dan koma yang kedua adalah taukid lafzi. Begitu. Ya. Atau muakkadnya berupa kalimat huruf. Semisal ada sebuah pertanyaan, aqoma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Kemudian kita jawab na'am. Na'am, ya. Ini na'am yang pertama adalah muakkad, dia kalimat huruf kan. Na'am yang kedua adalah taukid. Ya. Atau muakkadnya berupa jumlah seperti dalam bait itu udruji, naiklah siapa kamu perempuan. Nah, ini kan jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il yang berupa domir. Nah, udruji ini jumlah fi'liyah pengen ditaukidi, maka tinggal diulang saja. Sehingga udruji yang pertama ini muakkad, udruji yang kedua adalah taukid. Ya, gampang seperti itu. Wala tu'id lafdhu dhamirin muttasil illa ma'al lafdzil ladzi bihi wusil. Wala tu'id, jangan ulangi siapa kamu lafdhu dhamirin terhadap lafaznya domir muttasilin yang muttasil illa ma'al lafzi kecuali bersama lafaz alladzi yani lafaz wusila yang disambung apa domir bihi dengan alladzi.
Jangan kamu ulangi lafaz domir mutasil kecuali bersama lafaz yang domir mutasil nyambung dengan lafaz tersebut. Maksudnya begini, kan bait sebelumnya dijelaskan bahwa kalau seandainya membuat taukid lafzi itu kan tinggal mengulang muakkadnya saja kan. Kalau seandainya berarti mafhumnya kan, kalau seandainya muakkadnya berupa domir mutasil, maka ya tinggal diulang saja domir mutasilnya, kan begitu. Tapi khusus untuk domir mutasil, dan nanti ada lagi, kalau seandainya dia pengen dibuat taukid lafzi, maka bukan cuman domir mutasil itu saja yang diulang, tapi juga harus mengulang lafaz yang nempel dengannya. Ya, seperti dalam contoh marortu bika. Marortu berjalan siapa saya, bika denganmu. Nah, di sini kalau seandainya kan ada ka itu ya, ka itu domir mutasil. Nah, kalau seandainya kita pengen membuat taukid lafzi untuk ka, maka tidak bisa kita hanya mengulang ka-nya saja dengan mengatakan marortu bika ka. Itu tidak bisa. Tapi kita juga harus mengulang lafaz yang nempel dengan ka-nya itu. Sehingga kita ucapkan marortu bika bika. Begitu. Ya. Jadi ka yang pertama itu sebagai muakkad, kemudian ka yang kedua sebagai taukid. Bi yang kedua ini sebagai syarat membuat taukid lafzi berupa domir mutasil. Atau yang kita taukidi itu tu-nya, marortu bika. Tu-nya itu kan domir mutasil juga. Kita pengen buat taukid lafzi, berarti jangan cuman tu-nya saja yang diulang, tapi lafaz yang nempel dengan tu-nya juga diulang. Sehingga tidak bisa kita katakan marortu tu bika. Itu tidak bisa. Harus kita ulang juga lafaz yang nempel dengan tu, sehingga diucapkan marortu bika. Begitu ya. Muakkadnya adalah tu yang pertama, kemudian tu yang kedua sebagai taukid. Untuk maror yang kedua, kenapa disebutkan ini sebagai syarat untuk membuat taukid lafzi terhadap domir mutasil berupa tu. Ya, itu. Kadzal hurufu ghairu ma tahassala bihi jawabun kana'am wa kabala. Kadza itu sebagaimana domir mutasil, al-hurufu bermula kalimat-kalimat huruf, ghairoma selain huruf, tahassala yang hasil, bihi sebab ma apa jawabun jawaban, kana'am seperti na'am, wakabala dan seperti bala. Sebagaimana domir mutasil adalah kalimat-kalimat huruf, selain huruf yang hasil dengannya sebuah jawaban seperti na'am dan bala. Jadi perlu diketahui dulu, ada pembagian secara umum, ada kalimat huruf yang digunakan untuk jawaban dan ada kalimat huruf yang tidak digunakan untuk jawaban. Nah, untuk huruf yang tidak digunakan untuk jawaban, maka hukumnya sama seperti domir mutasil. Dalam hal ketika dibuatkan taukid lafzi, maka tidak bisa kita hanya mengulang huruf tersebut, tapi kita juga harus mengulangi lafaz yang nempel dengan huruf tersebut. Ya, berbeda dengan huruf yang digunakan untuk jawaban, maka tidak perlu kita mengulang juga lafaz yang nempel dengan huruf yang digunakan untuk jawaban. Untuk kelompok yang huruf yang tidak digunakan untuk jawaban, seperti contoh inna zaidan qaimun. Inna zaidan sesungguhnya Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Di sini lafaz inna adalah kalimat huruf. Ketika kita pengen membuat
membuat taukid lafzi untuk inna, maka tidak bisa kita hanya mengulang innanya saja dengan mengatakan inna Zaidan qaimun. Itu tidak bisa. Ya. Tapi kita harus mengulang juga lafaz yang nempel dengan innanya itu, yakni lafaz Zaidan. Sehingga kita ucapkan inna Zaidan qaimun. Inna yang pertama ini muakkad, inna yang kedua adalah taukid. Untuk Zaidan yang kedua ini sebagai syarat untuk membuat taukid lafzi bagi kalimat huruf yang berupa inna. Gitu. Atau contoh lain seperti fiddari Zaidun. Fiddari itu di dalam rumah, Zaidun bermula Zaid. Nah, di situ ada kalimat huruf berupa fi. Kita pengen membuat taukid lafzi untuk fi, maka tidak bisa kita hanya mengulang fi-nya saja dengan mengatakan fiddari Zaidun. Tidak bisa, tapi kita juga harus mengulang lafaz yang bertemu atau yang nempel dengan fi-nya itu, yakni lafaz ad-dari, sehingga kita ucapkan fiddari Zaidun. Fi yang pertama adalah muakkad, fi yang kedua adalah taukid. Ad-dari yang kedua ini sebagai syarat supaya fi yang pertama bisa ditaukidi oleh fi yang kedua. Begitu. Ya, itu kriteria untuk kalimat huruf yang tidak digunakan untuk jawaban. Jadi selain dia diulang, lafaz yang bersama dengan dia juga harus diulang. Nah, sekarang untuk huruf yang digunakan untuk jawaban, maka tidak perlu lafaz yang nempel dengannya itu juga ikut diulang. Cukup huruf yang digunakan untuk jawaban itu diulang, itu sudah cukup, tanpa menyertakan yang lain gitu. Seperti ada sebuah pertanyaan semisal aqoma Zaidun. Aqoma apakah berdiri? Siapa Zaidun? Zaid. Kemudian ada jawaban na'am, ya. Nah, maka ketika na'am yang statusnya sebagai huruf yang digunakan untuk menjawab pengen ditaukidi dengan taukid lafzi, maka kita tinggal mengulang na'amnya saja sehingga diucapkan na'am. Begitu. Ya. Intinya bahwa huruf yang tidak digunakan untuk jawaban, maka ketika pengen dibuat taukid lafzi, huruf itu harus diulang bersama dengan lafaz yang nyambung dengan dia. Berbeda dengan huruf yang digunakan untuk jawaban, ketika pengen dibuat taukid lafzi, ya tinggal diulang saja sendirian, gitu. Wa mudmarur raf'il ladzi qadin fasal akid bihi kulla dhamirin ittasal. Wa mudmarur raf'i dengan domir mahal rofa, alladzi yakni mudmarur raf'i, qadin fasal yang sungguh munfasil apa alladzi, akid buatlah taukid siapa kamu, bihi dengan mudmarur raf'il ladzi qadin fasal, kulla dhamirin pada tiap-tiap domir, ittasal yang mutasil apa domir. Buatlah taukid dengan domir munfasil mahal rofa pada tiap-tiap domir mutasil. Ya, sebenarnya ini sudah dibahas dalam bait yang menjelaskan tentang taukid maknawi, ya, yang muakkadnya berupa domir mutasil. Di sana kan ada sebuah teori bahwa kalau seandainya muakkad berupa domir mutasil mahal rofa, kemudian dibuat taukid maknawi dengan nafsun ataupun ainun, maka di antara muakkad dan taukid harus dipasang domir munfasil. Ya. Domir munfasil yang mahal rofa tentunya.
Dan domir munfasil mahal rofa itu total ada 12. Kalau dalam amsilah tasrifiyah itu ada 14 ya. Cuman yang dua itu sama, yakni huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, mereka semua bisa dibuat taukid lafzi untuk semua domir mutasil, baik mahal rofa, mahal nasob, atau mahal jer. Domir mutasilnya ya. Contoh domir mutasil mahal rofa yang ditaukidi dengan domir munfasil mahal rofa. Contohnya kumta anta. Kumta berdiri, siapa kamu laki-laki. Anta yaitu kamu laki-laki. Nah, di sini taknya itu kan domir mutasil mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Kenapa mutasil? Sederhananya dia nyambung dengan lafaz kum. Itu sederhananya. Kalau alasan resmi dari ulama nahwu, kan yang namanya domir mutasil itu wazut tisolin min humalayub tada wala yali ilakhtiaron abada. Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa dibuat permulaan dan tidak bisa terletak setelah illa dalam kondisi normal ya. Kum taknya itu kan tidak bisa kita taruh di depan menjadi tak kum, itu tidak bisa. Atau taknya ini diletakkan setelah illa dalam kondisi normal dengan kita mengatakan kum illa tak, itu kan tidak bisa, sehingga taknya itu diklaim sebagai domir mutasil ya. Nah, berarti kumta taknya ini sebagai muakkad ya. Muakkad berupa domir mutasil mahal rofa. Kemudian antaknya ini adalah sebagai taukid, taukid lafzi ya. Dia berupa domir munfasil mahal rofa. Atau muakkadnya berupa domir mutasil yang mahal nasob. Seperti contoh akrom tani ana. Akrom tani memuliakan siapa kamu terhadapku. Ana yaitu aku. Nah, di sini ya-nya itu ya yang setelah nun dalam rangkaian akrom tani adalah domir mahal nasob. Domir mutasil mahal nasob. Kenapa mahal nasob? Karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, ketika pengen dibuatkan taukid lafzi, maka taukid lafzinya adalah bisa berupa domir munfasil mahal rofa, yakni ana ya. Anaknya itu sebagai taukid lafzi, dia merupakan domir munfasil mahal rofa. Atau domir muakkadnya itu berupa domir mutasil yang mahal jer. Seperti contoh marortu bihi huwa. Marortu berjalan siapa saya, bihi bertemu dengan Zaid, huwa yaitu Zaid. Nah, di sini hi itu adalah domir mutasil yang mahal jer. Kenapa mahal jer? Karena berkedudukan sebagai majrur. Kemudian dia pengen dibuatkan taukid lafzi ya, maka kita bisa menampilkan domir munfasil mahal rofa yang sesuai dengan hi itu. Kalau hi kan wakeknya adalah mufrad mudzakkar ghaib, maka dicarikan domir munfasil mahal rofa yang mufrad mudzakkar ghaib, yakni huwa. Nah, makanya huwanya itu sebagai taukid dan dia statusnya adalah domir munfasil mahal rofa ya. Wallahu a'lam bishawab.